Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Dan kali ini saya akan ngobrol dengan sosok yang istimewa, yaitu Kepala Otoritas Jasa Keuangan di Provinsi Bengkulu. Beliau adalah Bapak Tito Adji Siswantoro yang menjabat sebagai Kepala OJK sejak 26 bulan 10 tahun 2020. Betul ya Pak ya? Iya. Terima kasih, saya ingin menyapa Pak Tito dulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima Pak kasih. Feby. Pak Tito tentu sebagai orang yang ikut mengurus, mengawasi, dan membina dunia perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank di Provinsi Bengkulu selama 1 tahun 3 bulan ini, tentu mengamati banyak hal Pak Tito ya. Pak Tito bisa cerita nggak crucial point wilayah Provinsi Bengkulu ini apa? Kalau kemarin Pak Gubernur menyebutnya itu isolated atau isolasi. Kalau menurut Bapak gimana Pak? Ya, terima kasih Pak Feby. Pertama saya mengucapkan selamat datang di Bengkulu, Bumi Rafflesia. Tadi terkait pertanyaan Pak Feby, memang betul ya apa yang disampaikan Pak Gubernur. Memang Provinsi Bengkulu ini terbilang masih agak terisolasi ya dari sisi akses ya. Memang dari beberapa selama setahun ini saya melihat agak terkendala terkait dengan akses menuju Provinsi Bengkulu. Memang karena Provinsi Bengkulu sendiri sebagai provinsi yang bukan sebagai provinsi tujuan atau bukan lintasan ya. Jadi kalau mau ke Bengkulu ya memang harus ke Bengkulu, bukan harus melintasi ya. Jadi kalau kita mau akses misalnya ke Palembang gitu harus kita menempuhnya sampai 12 jam, dan itu salah satu kendala. Untuk itu kalau misalnya tol yang sudah jadi menuju Provinsi Bengkulu, saya yakin efeknya positif semua, multiplier efeknya saya yakin bagus banget. Ya. Jadi Pak Haji, jadi dengan demikian Pak Haji setuju kalau proyek jalan tol ini kelar, selesai, itu artinya satu di antara peluang kita untuk menembus isolasi itu ya Pak ya? Betul banget. Ya. Jadi itu salah satu sarana prasarana yang membuat Provinsi Bengkulu lebih maju. Saya yakin dengan tol itu bisa membuat Provinsi Bengkulu akan lebih baik. Ya, Pak Tito, kalau Bapak mengamati selama 1 tahun 3 bulan menjadi Kepala OJK ini, apa sih Pak sebenarnya potensi yang wow gitu, yang bisa dikembangkan di wilayah ini Pak? Yang pertama dari tentu secara geografisnya kan pertanian ya. Pertanian ya Pak ya. Sawitnya, kemudian dari sisi kalau melihat potensi pariwisatanya juga bagus sekali. Kalau saya melihat dari pantainya, dari alam pegunungannya, itu potensi wisatanya bagus sekali sebenarnya. Itu yang mungkin menjadi perlu kita dorong untuk menjadi daya tarik dari masyarakat selain Provinsi Bengkulu untuk datang ke Bengkulu. Itu ya Pak. Pak, tentu Bapak juga ikut merasakan ketika seluruh dunia termasuk Bengkulu ini mengalami apa yang disebut dengan musibah atau pandemi COVID-19. Pak, ketika puncak-puncaknya COVID-19, apakah dunia perbankan atau lembaga keuangan perbankan di Bengkulu ini itu ikut terguncang nggak Pak? Ya tentu nggak hanya di Bengkulu ya, di Indonesia bahkan di dunia mengalami guncangan juga. Namun dari kami dari OJK mempunyai kebijakan terkait dengan akibat pandemi itu, khususnya untuk debitur-debitur yang terdampak COVID-19, kita mengeluarkan kebijakan restru yang tahun lalu kita perpanjang sampai dengan 2023. Jadi kalau misalnya ada debitur yang terdampak COVID, bisa direstrukturisasi kreditnya. Sampai tahun 2023 Pak ya? Diperpanjang sampai 2023. Luar biasa, berarti ini
bisa memberi satu nafas gitu Pak ya. Betul, ya. Biar ini tidak tersengal-sengal. Iya, iya, karena mereka ada potensi dari sisi usahanya misalnya itu ternyata masih berpotensi untuk dilanjutkan, sehingga dengan sedikit nafas itu tadi harapannya tetap bisa berlangsung usahanya walaupun terdampak COVID. Pak Tito, kalau dilihat dari jenis kredit yang ada di dunia perbankan di Bengkulu ini apa Pak yang paling tinggi jenis kreditnya? Apakah di kredit konsumtif, ataukah kredit usaha, atau kredit pertanian, atau apa Pak? Kalau melihat karakternya di Bengkulu memang ini banyak di sektor pertanian. Pertanian ya? Terutama misalnya di perkebunan sawit ya. Sawit ya Pak ya. Yang kedua memang konsumtif ya, terutama kalau kita melihat debiturnya BPD memang dari kebanyakan dari pegawai negeri sipil ya. Pegawai negeri sipil. Itu sih. Pak, kalau dilihat dari penetrasi perbankan Pak ya, baik itu perbankan BUMN, swasta maupun bank daerah, itu yang paling ekspansif di wilayah Bengkulu ini bank apa Pak? Apakah bank BUMN, apakah bank swasta atau bank daerah Pak? Kalau kita melihat di sini hampir sama ya, tetapi yang paling besar memang dari bank daerah atau Bank daerah, BPD ya, karena memang jangkauannya seluruh kabupaten kota ada BPD-nya. Dan memang yang kedua dari bank-bank BUMN. Dan itu kalau kita melihat jumlah kantornya memang masih relatif sedikit di kota Bengkulu ya. Ya. Dan di cabang-cabang paling banyak mungkin dari BPD saja sih. Cabang-cabang kabupaten kota di Provinsi Bengkulu. Ya, Pak, kalau kita bisa melihat di masyarakat ini kan sekarang dikenal adanya pinjol Pak ya. Pinjaman online. Lalu banyak sekali masyarakat yang ngadu karena bunganya terlalu tinggi dan sebagainya. Sebagai kepala otoritas jasa keuangan Pak, apakah kasus-kasus pinjol ini juga muncul atau dilaporkan di wilayah Provinsi Bengkulu Pak? Kalau laporan secara resmi di kantor kami memang belum ada ya, pinjol ilegal itu ya. Karena memang pinjol itu bisa diakses dari mana saja. Dan itu ketika ada korban yang memang dari pinjaman online ilegal, bisa melapor kepada kami. Walaupun itu pinjaman ilegal, tapi kami akan meneruskan itu mungkin ke pihak kepolisian. Polisi ya, karena Pak, memang itu ranahnya kepolisian. Kalau misalnya pinjaman online yang legal, bisa kami tidak lanjuti. Ya. Betul. Pak, ini ada juga masyarakat ini selalu saja di pemberitaan itu adanya investasi bodong, Pak. Ya. Jadi pihak-pihak yang menawarkan investasi tapi kemudian kabur gitu. Nah, apakah OJK juga memantau adanya praktek-praktek seperti itu di Bengkulu, Pak? Investasi bodong ini, Pak? Ya, itu memang bagian dari tugas kami ya, terkait dengan investasi, memantau investasi, mengawasi. Apalagi investasi yang ilegal. Ya. Dan itu memang pernah terjadi di Bengkulu. Dan sampai sekarang memang kasusnya sudah di kepolisian. Saya mendapat laporan terakhir memang sudah divonis. Itu modusnya memang itu tadi memberikan bunga yang tinggi ya. Yang tidak wajar. Ya. Dan itu kami selalu mengkampanyekan kalau berhati-hati terhadap investasi bodong atau investasi ilegal. Karena ciri-cirinya pasti menawarkan bunga yang tidak wajar. Dan kemarin sudah ditangani, sudah divonis itu pelakunya itu seorang pelajar malah. Dan korbannya tidak memandang dari sisi usia maupun background pendidikan. Atau background pegawai atau ASN atau apapun gitu. Itu karena mungkin karakter ya, mungkin manusia pengennya yang cepat gitu Pak ya. Dapat untung. Itu yang mungkin kami selalu memberikan himbauan berhati-hati dengan konsep 2L. Apa itu Pak 2L Pak? 2L itu investasinya itu apakah legal atau logis. Legal atau logis ya Pak ya? Kalau legal dan logis berarti itu bisa dikatakan investasi yang cukup aman. Ya, Pak, supaya masyarakat ini tidak terus-menerus jadi korban investasi bodong.
bisa nggak Bapak sampaikan? Ini loh ciri-ciri investasi bodong atau ilegal dan Anda harus alert mulai dari awal. Apa aja Pak cirinya Pak? Itu tadi, pertama terkait dengan kelegalannya. Itu ada izinnya enggak sih? Itu bisa ditanyakan masyarakat ke OJK ya Pak? Pak ini ada investasi ini kira-kira legal atau enggak pasti dijawab ya nanti Pak. Itu kedua itu harus kita cermati dulu apakah dia legal atau ilegal. Bisa dikonfirmasi ke OJK. Yang kedua Pak? Pertama tadi ya izinnya, cek dulu ke OJK. PT apa, PT ABC ini ada izinnya enggak? Ya. Yang kedua terkait dengan logis enggak ke tingkat imbal hasilnya. Oh ya. Ya, kalau misalnya kita katakanlah gampangannya perbandingannya dengan bunga di bank. Gitu ya. Kalau kita di bank katakanlah atau deposito misalnya 4-5%. Kemudian ada yang menawarkan sampai 10%. Katakanlah kita investasi 1 juta, nanti bulan depan dapat 1,5 juta. Iya. Itu kan nggak logis. Itu Pak harus hati-hati berarti Pak ya. Hati-hati. Itu tadi memang iming-imingnya itu menggiurkan. Ya. Dan selalu yang diberitakan itu yang manis-manisnya aja. Ya, jadi itu yang masyarakat perlu berhati-hati. Itu tadi cukup 2 itu saja, legal dan logis. Ya, itu cukup ya untuk menilai apakah sebenarnya investasi ini bakal merugikan kita atau tidak. Ya. Pak Tito, di masyarakat juga kita mengenal adanya apa ya, semacam lembaga keuangan non bank atau bank yang kalau orang kampung saya menyebutnya itu bank titil, Pak. Ya. Itu gimana cara OJK itu mengedukasi masyarakat dan mengawasi supaya nanti tidak terjadi praktek-praktek yang merugikan bagi peminjam, Pak? Ya memang itu kita tidak bisa memberantas langsung habis ya. Ya. Karena itu fenomena yang sudah ada sejak dulu. Sejak lama ya Pak ya. Cuman kita bisa menguranginya. Kita di OJK Bengkulu ini ada bekerjasama dengan pemerintah daerah, namanya TPAKD, Tim Akses Percepatan Keuangan Daerah. Iya. Dan itu salah satu programnya adalah KPMR. KPMR itu kredit atau pembiayaan melawan rentenir. Iya. Nah, itu kita kerjasama dengan Bank Umum, salah satunya dengan BPD. Ya. Salah satu kelebihannya Bank Titil itu kan kecepatannya ya. Kecepatan ya Pak ya. 24 jam itu mereka bisa. Ya. Nah, kita bekerjasama dengan BPD menyaingi seperti itu dari kecepatan pelayanan ya Pak ya. Dan bunganya rendah. Kalau Bank Titil kan pasti tinggi. Ya. Nah, itulah kita ada program namanya KPMR itu. Itu untuk melawan atau mengurangi rentenir-rentenir itu. Ya. Pak Tito, banyak masyarakat yang sudah mengenal OJK, tapi juga kadang-kadang susah membedakan dengan BI. Bisa nggak Pak Tito Aji Siswantoro untuk menyampaikan gampangnya bedanya apa sih kalau di daerah antara tugasnya Bank Indonesia sama OJK, Pak? Gampangannya ya kalau misalnya kalau yang sekarang ini kan ya. Bank Indonesia Otoritas Moneter dan Sistem Pembayaran. Ya. Kalau OJK pengawasan bank dari sisi regulasinya, pengawasan bank dan non bank. Ya. Kalau BI kan hanya bank saja dari sisi moneter dan sistem pembayaran. Kalau di OJK pengawasan bank dan non bank dari sisi mulai mengatur, mengawasi, dan yang lebih penting lagi melindungi. Ya. Melindungi dalam arti perlindungan kepada konsumen. Itu salah satu tugas tambahan dari OJK selain pengawasan industri jasa keuangan bank. Ya. Asuransi termasuk di dalam wewenangnya OJK nggak Pak? Termasuk, itu yang dimaksud dengan industri keuangan non bank. Ya. Ada asuransi, dana pensiun, kemudian juga pasar modal. Selain bank ya. Ya, Pak Tito, saya dengar beberapa waktu yang lalu OJK Bengkulu juga mempunyai program untuk menyasar program asuransi untuk anak-anak. Betul nggak Pak itu Pak? Asuransi untuk anak-anak ya, ini memang program dari untuk pengenalan, mungkin ini lebih ke asuransi pelajar ya. Oh iya, asuransi pelajar ya. Ya, jadi untuk mendidik anak-anak berkenalan dengan industri keuangan. Ya. Itulah salah satunya asuransi pelajar. Dan Ya. itu kemarin kita sudah launching kepada beberapa anak-anak didik SMP dan
itu untuk sekali lagi mengenalkan dunia keuangan kepada anak-anak yang mungkin SMP secara dini lah. Selain menabung ya. Ya. Baik, Pak Tito, ini kami berharap Pak Tito menyampaikan satu closing statement, mungkin saran atau apapun lah dari Pak Tito untuk bagaimana caranya supaya perekonomian di wilayah Provinsi Bengkulu ini bisa lebih maju lagi Pak di tahun 2022. Monggo Pak. Ya, kepada masyarakat Bengkulu, kami dari Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu tentunya hadir di Bengkulu ini adalah untuk pertama mengawal dunia industri jasa keuangan lebih stabil dan lebih meningkat lagi dari sisi pertumbuhan ekonomi. Jadi kami bersama-sama dengan teman-teman di industri jasa keuangan berusaha untuk meningkatkan perekonomian di Bengkulu dan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu. Iya Pak ya. Baik, Tribuners, itu kita ngobrol tidak berlikutu panjang tapi padat dengan Kepala Otorita Jasa Keuangan Provinsi Bengkulu, Pak Tito Aji Siswantoro. Tentu kita berharap apa yang disampaikan oleh Pak Tito tadi dapat menjadi pemandu buat masyarakat dan stakeholder yang ada di wilayah Provinsi Bengkulu. Saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Ya, kita bertemu lagi dengan obrolan dengan narasumber yang lain. Dan kami tentu saja menyampaikan terima kasih kepada Pak Tito. Semoga sehat selalu, Pak. Amin. Saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Salam, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta salam sehat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.